أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian makharijul huruf hijaiyah yang selanjutnya yaitu huruf to. Huruf to adalah salah satu huruf yang keluar dari ujung lidah kita, berdekatan dengan huruf ta, da, dan to. Oleh sebab itu kita perlu memahami kajian yang sebelumnya mengenai makharijul huruf hijaiyah secara keseluruhan. Oleh sebab itu saya akan jelaskan huruf to terlebih dahulu, selanjutnya baru kepada huruf dha, ain, ghain, dan fa. Pada video kali ini insyaallah kita bisa memahaminya. Saya sampaikan dengan pelan tapi pasti. Semoga bisa kita simak dan luangkan waktunya. To keluar dari ujung lidah kita bertemu dengan gusi depan atas. Ta, to, da itu tempat keluarnya sama, namun berbeda ketebalan. Dia seperti huruf ta, namun dia lebih tebal dan kuat, dan tidak ada disertai keluarnya nafas. Ketika kita mengucapkan huruf to, masih keluar huruf ketika kita mengucapkan huruf to masih ada hembusan nafas, maka itu salah. To ada lembungan mulut kita, memang dia untuk menunjukkan tebal itu. Mulut kita menggelembung to, namun tidak ada disertai keluar nafas. Itu penjelasannya huruf to. Saya akan contohkan sekaligus dengan tajwidnya. To, ti, tu, ba. Di sini ada qalqalah. Karena dia asalnya mati, maka kita qalqalah sugro. Kemudian ada hukum tajwid yang telah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Ikhfa, kemudian iwad. Saya ulangi. To, ti, tu, ba, to. Tu, ton, toni, tot, naminal mut, nimati, ton, toni, to. Dekatkan huruf makharijul hurufnya untuk membunyikan hukum tajwidnya. Kita dengungkan 2 sampai 3 ketukan sambil kita menyamar-nyamarkannya. Antara suara tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf to ini, atau 15 huruf ikhfa tersebut. Kita dekatkan makharijul hurufnya
sehingga bunyinya samar-samar sampai kepada ketukan yang ketiga kita bunyikan huruf to-nya dengan jelas. To ti tu ba to tu ton to ni to to na minal muto ni mati ton to ni to. Sekali lagi saya ulangi untuk lebih jelasnya bunyi fasohahnya. To ti tu ba to tu ton to ni to to na minal muto ni mati ton to ni to. Nah, demikian untuk huruf to. Selanjutnya kita masuk pada huruf zo. Zo sama seperti huruf zal. Nah, di sini perlu saya jelaskan, orang Indonesia memang lidahnya bagus. Ada yang mengucapkannya zo itu hanya mendekatkan pada gigi saja, namun tak ada keluar lidahnya sedikit. Untuk yang saya pelajari dari guru saya, itu zo itu berdekatan dengan huruf zal. Namun dia lebih tebal, sedikit kasar daripada zal, atau lebih tebal daripada zal. Zal, zo, sama seperti huruf sa, tempat keluarnya sama. Untuk ini ada khilafiyah ataupun perbedaan pendapat di antara para qori. Ini yang saya sampaikan adalah menurut ilmu yang saya miliki tentang huruf zo ini. Namun mana yang paling benar itu tidak perlu kita kaji dalam hal ini. Yang saya pelajari itu yang saya sampaikan. Kalau memang ada guru atau ada guru di luar sana yang lebih meyakinkan dan lebih tahu tentang makhrajul huruf, tentu lebih banyak, silakan belajar lagi. Saya pun belajar juga. Sama-sama kita belajar dan kita akan dapatkan kebenarannya ketika kita telah sampai kepada tingkat paham tentang makharijul huruf ini. Yang saya sampaikan adalah zo. Zo ini berdekatan dengan huruf sa, za, zo. Perbedaannya pada ketebalannya. Ketika kita mengucapkan sa, itu ujung lidah kita menempel pada ujung gigi kita, dan lidah kita sedikit dikeluarkan. Dan juga huruf zal juga begitu, dan zo seperti huruf zal namun lebih tebal. Itu yang bisa saya jelaskan, karena ini merupakan huruf yang perlu saya jelaskan demikian. Menurut yang saya dengar dan saya lihat di lingkungan kita Indonesia, memang penyebutan huruf zo ini ada banyak sekali para qorinya mengucapkannya tanpa mengeluarkan sedikit lidahnya. Oleh sebab itu saya perlu jelaskan ini supaya tidak ada perdebatan. Maka kita perlu luruskan kalau ini memang bisa diterima. Tapi kalau memang didapatkannya dari gurunya demikian, silakan lanjutkan, dan semuanya itu berpulang kembali kepada
apa yang kita yakini tentang makharijul huruf ini, mana yang benar dan mana yang salah. Saya tidak menyebutkan saya yang paling benar. Pasti ada di luar sana yang lebih mengetahui makharijul huruf ini, dan yang saya yakini begitu tentang huruf dha. Saya akan contohkan huruf dha. Dha, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zon, zani, dha. Hukum tajwidnya sama seperti huruf to. Ikhfa, samar-samar. Ketika kita mengucapkan ini, ikhfa, tanwin bertemu huruf dha, kita samar-samarkan sambil kita mendekatkan makhrajnya tersebut sampai ketukan yang ketiga, maka kita bunyikan, jelaskan huruf dha-nya tersebut. Nah, samar-samar, setelah itu jelas. Nah, begitulah hakikatnya hukum ikhfa. Dha, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zon, zani, dha. Nah, tetap harus sedikit dikeluarkan lidahnya. Demikian untuk huruf dha penjelasannya. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan berkomentar di kolom komentar, namun tetap menjaga kode etik ataupun aturan komunitas dari yang kita buat. Kemudian saya akan lanjutkan huruf ain. Huruf ain, suara a yang disertai dengan tekanan. Suara a, suara huruf hamzah yang disertai dengan tekanan. Dalam pengucapan ain perlu kita tekan dia yang keluar dari huruf dari 6 yang keluar dari tenggorokan kita. Ain ini keluar seperti huruf a sebenarnya, tapi ada tekanan. Beda ketika kita mengucapkan beda dengan Nah, di situ perlu tekanan, baru dia itu suara ain. Bukan jadi tak ada tekanan maka tak berbunyi ain. Saya akan contohkan makharijul hurufnya, dan juga hukum tajwidnya adalah izhar. Ketika di sini ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka izhar dijelaskan, izhar halaq, atau yang ditulis dalam bahasa Indonesia izhar halqi. Jadi jelas karena dia keluar dari tenggorokan kita. Tak ada, kalaupun kita paksakan untuk kita dengungkan, tak akan juga bisa kita mendengungkannya karena dia memang di tenggorokan kita. Tak enak didengar bunyinya. Jadi dia jelas jelaskan. Kalau dia nun mati kalau dia tanwin jadi begitulah hakikatnya dalam pengucapan izhar. Jelaskan tanwinnya atau jelaskan nun sukun atau nun matinya. Perhatikan
Jangan pula ada pantulan yang ada hanya aliran, mengalir saja, namun tidak terlalu pula kuat. Ini sedang saja, kita ambil yang sedang saja. Di sini mat asli, mat tabi'i. Minal mu'nima'i langsung hilang. Memang kita harus belajar, berlatih untuk menjelaskan huruf ain ini. Kita buka mulutnya. Ketika itu untuk membuat fasohah kita itu lebih sempurna. Sikap mulut kita ketika kita buka, ketika dia berbaris atas, ketika itu kita tarik sedikit bibir kita, atau sebagaimana kita senyum, kita monyongkan mulutnya. Itu untuk membuat fasohah setiap huruf itu menjadi 100% kebenarannya. Apabila tidak kita tertibkan adab tersebut, maka dia tidak akan sempurna penyebutan. Saya akan ulangi supaya kita lebih paham. Kita ulangi 2 kali lagi. Minal mu'nima'i jelaskan. Minal mu'nima'i demikian. Ini tetap mad iwad. Baris 2 di akhir kalimat dibunyikan 2 ketukan. Selanjutnya huruf ghain. Kalau dalam bahasa Indonesia hurufnya GHO, gho. Suaranya keluar dari tenggorokan kita. Cara mengucapkannya, untuk kita dapat mengucapkannya, kita tambah huruf alif, sama seperti huruf ain tadi. Dari tenggorokan keluarkan. Kemudian ghain, gho. Di situ kita akan dapatkan tempat keluarnya, makharijulnya. Fasohahnya seperti ini, gho. Namun tidak terlalu kasar, sedang saja, gho. G dengan H, gho. Ghaghiru baghuran ghanigharna minal mughni maghiran ghanigha. Jangan sampai diqalqalahkan ketika dia mati, karena dia hurufnya mengalir saja. Maghdu ketika kita mengucapkan dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, ghairil maghdu, jangan jangan ada pantulan, tapi maghdu, biarkan gha untuk mengalir, gha. Maghdu berhadapan dengan huruf dom. Ghairil maghdu, jangan terlalu kasar, salah. Dia sedang saja. Ghaghiru baghuran ghanigharna minal mughni maghiran ghanigha. Jadi hukum di sini adalah izhar, sama seperti ain, dan
huruf yang sebelumnya itu huruf hamzah, huruf ha, kho. Nah, jadi huruf izhar itu sampai kepada ghaim ini pembahasannya nanti terakhir huruf ha, hamzah atau alif, ha, kho, ain, ghaim dan ha. Nah, jadi itu huruf izhar. Ada 6 huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Nah, ini 2 ini izhar, to, zo, fa, ini huruf ikhfa. Kita pembahasannya izhar di huruf ain dan ghaim, dan to, zo, fa ini pembahasannya ikhfa. Jelaskan ghon, ghanira. Ghon, nah, jelaskan huruf tanwinnya. Kalau dia berbunyi ghon, ghon. Kalau dia berbunyi di bawah ghin. Nah, jelaskan, tidak ada dengung di sini. N-nya hanya 1. Kalau nun-nya sukun, N-nya hanya 1. An, ania umpamanya. An'am, an'am. Nah, tak ada an'am, tak boleh dipantulkan, tapi dia dijelaskan. Nah, dia nunnya sukun ketika kita membaca surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, jadi gha. Nah, ketika kita mengucapkan siratal ladzina an'am. Nah, di sini jelas. An'am. Jangan ada pantulan an'am, tapi n-nya 1. An'am, karena di situ izhar. Jelaskan n-nya. Dan berhadapan dengan huruf an. Bukan an'am. Bukan ada an'am. Tak jelas ainnya, maka perlu kita betul-betul belajar makhrijul huruf ain ini, karena dia a yang ada tekanan itu. An'am beda dengan an'am. Jadi disitulah kita untuk menghaluskannya. Saya contohkan huruf gha, karena penjelasannya tadi itu memang sampai di huruf gha. Sekali lagi, ghaghiru baghuran ghanigharna minal mughni maghiran ghanigha. Langsung hilang suaranya. 2 ketukan pada mat iwat. Fattatain di akhir kalimat. Baris 2 di akhir kalimat yang berbaris 2 atas, maka dia mat iwat. Selanjutnya huruf fa. Nah, huruf fa ini keluar dari ujung gigi atas kita bertemu dengan bibir bawah. Fa disertai dengan keluarnya nafas. Nah, dia merupakan huruf yang keluar dari bibir kita. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan pada pembahasan huruf ba. Nah, karena dia huruf fa ini sama makhrajnya, tempat keluarnya dengan huruf ba. Namun perbedaannya pada angin yang keluar pada huruf fa. Kalau pada huruf ba tak ada angin. Ba tak ada angin yang keluar. Kalau huruf fa ada aliran angin keluar. Kalau seandainya ada kapas di depan kita ini, fa, dia akan terhembus atau menghembuskan, ada hembusan angin keluar. Tapi kalau ada kita mengucapkannya memang versinya ada berbeda dengan bibir kita, ba, walaupun
tetap salah kalau ada angin ba. Kalau ada angin keluar itu tetap kita itu ba. Kita menjaganya supaya huruf ba-nya itu jangan ada hembusan angin keluar. Kalau fa, nah itu kalau kita dekatkan tangan kita ini ada terasa hembusan angin itu. Itu baru betul pengucapan fa kita. Fa. Saya akan contohkan penyebutan makhrajul huruf fa ini berserta dengan tajwidnya. Jelas senang sekali mengingatnya huruf fa, ikhfa. Nah, jadi seakan-akan nanti berbunyi M. Mengikhfakannya seakan-akan berbunyi M. Menyamar-nyamarkannya. Saya akan bacakan. Fa fi fu baf fu fam fani faf na minal mufni ma fi fam fani fa. Mengikhfanya lebih dekatnya kita membunyikannya seakan-akan berbunyi M. Untuk pengucapannya seperti huruf F kalau dalam bahasa Indonesianya. Namun disertai keluarnya nafas. Saya akan contohkan sekali lagi. Fa fi fu baf fu fam fani faf na minal mufni ma fi fam fani fa. Seakan-akan ada kita membunyikan huruf M. Ketika itu kita menyamar-nyamarkannya 2-3 ketukan kita dengungkan sampai hitungan ketiganya fa kembali. Itulah hakikat tajwid dari ikhfa tersebut. Sekali lagi sebelum kita mengakhiri pelajarannya, saya akan contohkan dari to, go, ain, ghaim, fa. To, ti, tu, bato, tu, ton, toni, tot, na minal mutni mati, ton, toni, to. Kita ulangi 2 kali. To, ti, tu, bato, tu, ton, toni, tot, na minal mutni mati, ton, toni, to. Sekali lagi. To, ti, tu, bato, tu, ton, toni, tot, na minal mutni mati, ton, toni, to. Vo, zi, zu, bad, zu, zon, zoni, zod, na minal mutni mazi, zon, zoni, zo. Ai, au, ba'u, an, ani, na minal mu'ni ma'i, an, ani, ghaim. Ghi, gu, bagh, gu, ghan, ghani, ghag, na minal mughni maghi, ghan, ghani, gha. Fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, faf, na minal mufni ma fi fam, fani, fa. Saya akan contohkan huruf fa 3 kali. Fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, faf, na minal mufni ma fi fam, fani, fa. Fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, faf, na minal mufni ma fi fam, fani, fa. Fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, faf, na minal mufni ma fi fam, fani, fa. Langsung hilang suaranya pada ketika kita mengucapkan mad aibat tersebut. Demikian penjelasan tentang tajwid. Di sini
ada hukum tajwidnya izhar, dan di sini ada hukum tajwidnya ikhfa. Apa perbedaannya? Di sini kita tidak boleh mendengungkannya, kita jelaskan. Jelas. Tak ada dengung. Sedangkan di sini ada samar-samar, ada dengung 2 sampai 3 ketukan. Dzidzubat totitubat tuton to. Kalau di dzidzubat dzuzan. Kalau pada huruf fa, fi fu baf fu fam fa. Untuk mengingat huruf fa, kita bunyikan sebagaimana kita membunyikan, seakan-akan kita membunyikan huruf M. Bunyi suara M ketika mengikhfakannya. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.